sarjana hukum, makan lumpia. Assalamualaikum teman-teman saya yang tangguh dan istimewa. Nah, kembali lagi bersama kita bertemu di acara podcast Ngancami, ngobrolin bencana di sini. Kita di sini akan membahas aspek kebencanaan dan penanggulangan bencana dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Kali ini topik kita yang akan kita anggap cukup menarik, yaitu tentang logistik. Bagaimana logistik itu berjalan, apa itu logistik dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang logistik, berarti dalam benak kita langsung kita ingat sebuah barang dan bagaimana distribusi, mutasi dan sebagainya tentang barang itu sendiri. Maka itu namanya logistik. Tanpa logistik dunia berhenti. Without logistic, the world end. Kata pepatah. Kata Sun Tzu, strategi perang Sun Tzu. Logistik tidak bisa memenangkan perang, tapi peperangan tidak bisa dikalahkan tanpa logistik. Itu cara. Bersama kita kali ini telah hadir Bapak Kepala Bidang Logistik dan Peralatan, Bapak Armin Nugroho, bersama dengan Ketua Tim Kerja Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Aziz Sugiarto. Selamat siang Pak Armin dan Pak Aziz. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat selalu. Baik, bicara logistik. Nah ini Pak Armin, sebenarnya logistik itu apa Pak? Ya, logistik itu kalau sekilas ya, logistik dalam benak pikiran saya dulu itu logistik, namanya logistik itu yo ada beras, mie, minyak dan pokoknya sembako lah yang terlintas. Dan ternyata memang tidak beda jauh Pak. Jadi kebencanaan pun logistik itu adalah sesuatu atau barang yang berwujud yang memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini bisa berupa pangan, sandang, papan dan turunannya. Yes. Jadi kalau pangan jelas ya. Kalau logistik pangan itu ya ada beras, ada mie, kecap, saus, minyak, pokoknya semua yang bisa digunakan kebutuhan untuk makan sehari-hari, memenuhi kebutuhan. Kalau sandang ya berarti lebih kepada apa yang kita pakai. Jadi ada baju, ada kaos, selimut, terus sarung dan sebagainya. Kalau yang papan itu ya lebih kepada ya untuk hunian sementara. Jadi ada mungkin tenda, ya, ada tenda, ada terpal, ada tikar dan sebagainya. Itu yang dinamakan logistik di kebencanaan itu Pak. Termasuk mungkin ini Pak ya, yang untuk biasanya orang mati itu loh Pak Aziz, Pak Armin. Yang untuk mati, orang mati kan. Oh itu kantong mayat. Oh itu namanya kantong mayat itu ya. Itu termasuk logistik lainnya. Pak Aziz pernah pakai itu? Udah pernah ya? Saya itu ya jangan sampai. Harapannya nanti pakai kafan aja. Ya. Soalnya kalau pakai kantong mayat itu kan kejadian yang cukup harus spektakuler Pak. Kecelakaan, terus mungkin ada memang kena bencana yang cukup besar ya masih gitu. Termasuk kemarin Pak Aziz ya, Pak Armin, itu yang pasca COVID. Ya, betul. Untuk permintaan kantong mayat itu sangat besar, banyak sekali gitu. Kita sampai waktu itu nolak itu karena memang stoknya itu menipis dan hampir kurang. Iya betul. Nah memang waktu itu sangat besar, kebutuhannya besar sekali, terutama kantong mayat. Terus ada juga logistik yang kaitannya COVID Pak Armin dan Pak Aziz. China, Pak Armin dan Pak Aziz. Waktu COVID itu kan kita banyak sekali menerima permintaan. Yang waktu itu ya ada masker, apalagi Pak, sanitizer, APD gitu. Meskipun kita nggak bisa ngadain sendiri,
Tapi ya alhamdulillah kita juga menerima bantuan dari pusat, dari CSR, dari lembaga donor dan sebagainya. Dan itu sangat membantu sekali menurut saya waktu itu. Nah itu juga bagian dari logistik kita yang harus kita apa namanya kendalikan, harus kita kelola. Gitu. Nah untung saja waktu itu kita dibantu oleh dinas kesehatan gitu. Kita punya bidang logistik di Sedang bersama. betul. Bidang bersama di Wisma Perdamaian. Nah, kebetulan ya kita bersama dengan dinas kesehatan mengelola keluar masuknya, termasuk mencatat permintaan, mencatat pendistribusian dan sebagainya. Ya, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang berarti, meskipun ya sedikit barang rusak itu hal yang tidak. Tetapi secara apa namanya, secara umum pengelolaan kita relatif bagus. Keluar masuk tertata, sisa juga tertata, sampai ada penerimaan juga, betul. Penerimaan juga. Tuh. Sampai rupiahnya pun tercatat. Jadi ya akhirnya kita setiap tahun kita catatkan juga di sistem logistik kita, Pak. Sistem masa kita catatkan, sistem logistik kita juga yang kita juga kelola juga kita catatkan, informasi tentang kita juga catatkan, sehingga nanti dalam perjalanannya kita juga ikut sebagai pembelajaran juga bagaimana mencatatkan logistik itu di bidang kita. Ya, jadi memang Pak Kolek, ini di BPBD provinsi sendiri Ya. memang saat ini kita juga mengembangkan kalau tadi masalah pencatatan ya. Betul. Memang sebelum-sebelumnya untuk kebiasaan untuk nyatat itu paling males Pak. Malas. Apalagi penerimaan, penerimaan nanti terus penyimpanan, terus pendistribusian itu kayaknya sering error. Nah, sering error dan kalau kita mencatat secara manual itu biasanya kita sangat tergantung oleh seseorang. Makanya BPBD provinsi itu sudah mulai mengawali dan mengembangkan untuk mencatat segala penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian itu dengan sebuah sistem. Sebuah sistem biar bisa tercatat secara baik dan itu tidak tergantung oleh satu orang saja. Jadi semua yang bisa menggunakan sistem itu. Dan kita juga ini memberikan mengeser ke teman-teman kabupaten kota menggunakan sistem itu untuk bersama-sama kita gunakan agar pencatatannya itu kita sering bisa untuk memonitor. Itu kita namakan aplikasi lokal. Nah ini Pak Ansur ini. Pak. Di sini ini ahlinya. kami itu ternyata. Ya. Kalau Pak saya cerita Kodenya itu Pak. Kodenya itu Pak. Sebenarnya kan aplikasi lokal itu kan diinisiasi dari Pak Kabit ya. Pak Kabit pengen dari hasil moneh kita di kabupaten kota itu ternyata didapati mayoritas teman-teman kabupaten kota itu belum memiliki atau mencatatkan administrasi pergudangannya itu dengan sesuatu yang baku gitu. Masih manual, masih tertulis, bahkan tertulis ada yang bahkan tidak memiliki administrasi untuk pergudangan kan. Dari bergerak dari situ kita didorong oleh Pak Kabit untuk bagaimana mengembangkan aplikasi ini biar bisa dipakai oleh teman-teman kabupaten kota. Nah, alhamdulillahnya di akhir tahun 2023 kalau nggak salah kita dapat luncuran anggaran untuk pengembangan itu ya. Akhirnya sampai sekarang kita mulai menggunakan buku dan alhamdulillah teman-teman kabupaten kota juga mayoritas mulai bergerak ke sana mau ikut lah untuk mengisi sehingga harapan kita untuk dapat melihat potensi dari logistik teman-teman kabupaten kota itu jadi sedikit terbantu ya. Sedikit-sedikit pas ada kejadian bencana kita harus tanya secara manual, telepon dan sebagainya, kita dari sistem sudah. Betul Pak. Terutama gini Pak, kita kan sebagai provinsi itu kan sebagai koordinator di antara kabupaten-kabupaten. Iya. Kita yang tahu peta di kabupaten sebelah
Nanti kalau kejadian di kabupaten sebelahnya, kita bisa tahu apa yang bisa dibantukan dari kabupaten sebelahnya. Iya. Nah, kayak gitu. Dulu kalau sistem awal kita pakai misalnya zonasi X garis D. Kita kan tahu nanti kejadian di sebuah kabupaten wisata Jinan mungkin bisa dibantu dari X garis D. Kalau bisa lihat Kalau kita bisa punya peta di Betul. logistik di kabupaten sebelahnya kan gitu. Nah ini sendiri apa namanya sesuai dengan transformasi digital 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah nasional. SPBE Pak. SPBE betul ya. Sistem Pemerintahan berbasis elektronik. Nah, akhirnya semua lini semua akan berbasis Elektronik. yang gitu. Mulai dari kalau tadi dengan cerita tentang pencatatan logistik. Nah, terus ada juga nanti peralatan sampai dengan pengadaan barang jasa pun sekarang sudah elektronik semua Pak Armin gitu. Terus. Sekarang aja semua diarahkan ke e-processing yang gitu loh. Sampai dengan nilai 500 pun masih bisa e-processing gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa pemerintah itu membuka seluas-luasnya agar semua kegiatan itu berbasis Elektronik. Tapi sayang Pak, kita itu masih kekurangan itu Pak. Tenaga teknis itu. Ya, itu yang salah satu permasalahan kendala itu kan memang ya itu permasalahan klasik ya. Gimana itu saya mikir semua kurang dari di bidang kita, di bidang yang lainnya itu sama keluhan, salah satu keluhannya gitu. Apalagi sekelas provinsi itu ya. Jadi kan kita menangani atau mengkoordinir 35 kabupaten kota. Itu mungkin permintaannya ya lain-lain gitu kan. Nah, itu untuk untuk mengkoordinasikan itu kan memang dibutuhkan sumber daya yang mumpuni ya. Mumpuni kompetitif ada skillnya gitu kan. Nah, ini fungsinya peningkatan kapasitas lah. Nanti kita selain kita membuat sebuah sistem yang bagus, tapi kita harus menyediakan juga SDM yang siap untuk sistem kita yang baru itu, termasuk kita peningkatan apa. Nah, ya alhamdulillahnya Pak Armin, beberapa kali kita monef kabupaten juga. Itu kabupaten juga sudah menyediakan, tapi memang belum ahli di bidangnya. Tapi kemudian kita coba untuk pelan-pelan personel yang disiapkan untuk menjadi admin sistem informasi itu mereka siap untuk mengelola itu sampai ke bagaimana dia mencatatkan dengan baik, membuat rekapitulasi dengan baik sehingga nanti itu kita butuh data untuk apapun mereka langsung. Dan sekarang pun Pak Armin, pengusulan ke pusat itu ternyata harus mengisikan sumber daya yang ada di sana. Melalui itu. Jadi misalnya kita mau minta logistik atau peralatan ke pusat, itu kita tidak hanya sekedar minta, tapi ternyata kita juga harus ngisi aplikasi yang menampilkan sumber daya yang ada di kita. Termasuk punya alat apa, termasuk gudang kita itu bagaimana, termasuk lembaga kita itu sudah berdiri dengan baik atau belum. Nah, itu artinya berarti kita secara tidak langsung juga akan mencatatkan apa yang ada di kita. Gimana kalau pencatatan tidak bagus lah, kita akan kesulitan sendiri. Nah, itulah salah satu mungkin fungsinya dengan adanya digitalisasi sistem kita itu. Mempermudah. Nah, gini Pak Anu dan Pak Agus, mungkin kita juga karena kita koordinator kabupaten kota ya, tentunya kita juga harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan yang dibutuhkan kabupaten kota. Kira-kira kita itu punya nggak sih anggaran yang cukup untuk menyediakan di kabupaten itu? Khawatir saya juga koordinator gimana masalah anggaran ya masih mungkin kita sama-sama memang sebelum kita berbicara anggaran mungkin ini dulu Pak Soleh. Jadi anggaran seberapapun kalau kita bilang cukup ya kayaknya ya tidak cukup. Kalau tidak cukup ya kok bisa gitu kan. Nah, cuma dari BNPB itu sendiri sudah
ada apa ya, ada istilahnya pedoman ya pasti ya, pedoman sebenarnya bagaimana sih kita untuk menghitung standar minimal kebutuhan gitu kan. Nah, standar minimal kebutuhan. Jadi kalau kita istilahnya ingin merencanakan atau mengadakan logistik atau peralatan, itu kita harus dikaji dulu, dianalisis. Ada kajian. Iya, jadi tidak bisa serta merta kita misalnya tahun depan itu kita harus beli misalnya ya sembako atau kebutuhan pangan, misalnya beras itu 7 ton misalnya gitu. Itu kenapa kok bisa dapat angka 7 ton itu dari mana? Nah, itu sebenarnya ada Ada hitungannya. Iya. Jadi dari BNPB sudah mengeluarkan itu, sudah mengeluarkan standar minimal kebutuhan. Apa itu? Perka atau juklak? Belum perka, itu masih juklak. Jadi memang data itu apa? Nah, ini datanya itu ternyata diambil dari data-data 5 tahun terakhir gitu kan. Jadi ada kejadian bencana, ada berapa jumlah yang sudah masyarakat yang terdampak, terus apalagi ya kemampuan itu ya, itu maksudnya level-level ya, dan apa kemampuan dari daerah itu untuk memenuhinya itu kira-kira berapa persen. Jadi itu ada hitungannya. Jadi nggak boleh di daerah kemudian semena-mena menetapkan, saya butuh beras sekian, atau harus butuh mie sekian. Jadi harus ada dihitung dulu, ada kajiannya dulu, setelah berdasarkan juklak yang ditetapkan oleh BNPB ini. Ada itu. Kalau tadi bicara parameternya adalah kejadian bencana. Ya, salah satu. Berarti data dari Pusdalop penting sekali nih Pak. Oh iya, pasti itu. Jadi Pusdalop harus kita kuatkan, kita berikan. Betul. Terus harus juga. Ya. Mantap. Soalnya semua kebijakan, semua analisa itu kan semua dasarnya dari data. Data itu penting itu. Ya memang gini Pak, kalau kemarin-kemarin kan kita masih bingung antara data ini masuk bencana atau kejadian. Ternyata sudah ada juklaknya lagi Pak. Nah, juklak untuk menentukan apa sih yang disebut bencana itu yang bagaimana. Apakah semua jenis kejadian itu termasuk bencana? Ternyata tidak. Dan juga yang hanya disebut sebagai sebuah kejadian, tanpa harus dijadikan sebagai sebuah bencana. Nah, akhirnya beberapa waktu lalu kita ternyata Pak Alun, saya sempat membandingkan antara data Pusdalop kita dengan datanya pusat. Ternyata marginnya secara tipis Pak Alun. Ini prestasi bagus ya, apa ini lagi? Istimewa luar biasa. Jadi marginnya itu kalau nggak salah kita itu sudah 158. Nah, terus pusat itu 153. Nah, margin 5 itu kan keren sekali. Jadi tidak banyak berbeda. Artinya kita sudah banyak memahami terkait bagaimana sebuah kejadian itu menjadi sudah bisa memilah. Gitu. Jadi kita itu sudah memilah data. Jadi data kita sudah sebagai dasar perencanaan untuk logistik dan peralatan. Kalau peralatan mungkin tambah juga tadi data kecamatan terdampak. Jadi daerah dengan kecamatan yang banyak dengan daerah yang kecamatan sedikit pasti dia kebutuhannya lebih banyak yang kecamatannya banyak dibandingkan ya. Jadi memang kombinasi dari berbagai data itu akan membuat sebuah kajian yang komprehensif, bagus, dan insya Allah itu akan mewakili sebuah kebutuhan logistik dan peralatan di Jadi memang data seperti yang tadi bisa dilihat dari aplikasi yang Pak Amin inisiasi itu Lokal Jateng gitu. Ternyata kita ikut itu Pak, udah di Kementerian di BRIN itu kemarin ada di Brida itu ada pendataan tentang inovasi daerah. Jadi kita sudah mendaftarkan itu. Wah, baru daftar ya. Tapi hasilnya perlu diingatkan. Dilaporkan. Nanti itu dilaporkan ke Kemendagri. Nanti kalau itu masuk ke kriteria untuk bisa mendapatkan penghargaan, nanti ditinjau Pak, aplikasi ditinjau oleh
tim dari Kemendagri layak atau tidak itu Ah, maksudnya kayak dapat penghargaan atau seperti apa itu nanti ada. Jadi memang kita akhirnya harus berlomba-lomba melakukan inovasi, Pak. Nah, yang paling mudah ini kan katanya itu aplikasi. Tapi dari beberapa aplikasi yang hasil inovasi itu ternyata banyak yang mati, tidak pernah akhirnya digunakan akhirnya jadi sampah kan ya, sampah digital. lah. Nah, harapannya kan inovasi dari BPD ini yang memang sebenarnya penting itu dapat dimanfaatkan terus, dapat digunakan untuk berkelanjutan. Sedangkan aplikasi aplikasi lokal seperti yang lokal Jatim ini tentang perhutanan dan BNPB pun belum ada, masih merencanakan. Ini suatu aplikasi yang bisa dibanggakan oleh BPD. Bayangkan Pak Aziz, bayangkan Pak, semua kabupaten kota itu menggunakan. Bayangkan ya Pak, kita punya Pertamet dan ternyata kapasitas dari kabupaten di luar provinsi kita juga menggunakan dan satu platform. Biasa sekali. BNPB itu loh, mau ngasih apa-apa langsung dapat. nggak usah minta data ya. Betul, nggak usah Tinggal kali klik dashboard mereka itu sudah kelihatan. Oh, mereka punya apa, butuhnya apa, pergerakannya seperti apa kan bisa dilihat. Cuma yang jadi tugas kita itu ya ini Pak Aziz, yang jadi catatan itu kita harus sering monitor sama mengevaluasi gitu. Soalnya tidak semua kabupaten kota itu rajin menggunakan itu yang jadi PR kita. Bagaimana kita harus mengepush teman-teman kabupaten kota itu untuk selalu menggunakan itu, karena memang kita sudah membagikan akun ke masing-masing gitu ya, masing-masing kabupaten kota kita menggunakan, kita memberikan fasilitasi, kita memberikan bantuan ketika ada permasalahan ya, ketika kesulitan teman-teman kabupaten kota untuk menggunakan aplikasi, kita selalu welcome, kita selalu terbuka untuk membantu mereka. Jadi ya itu, kita memang harus selalu itu untuk mengevaluasi, untuk memonitor itu loh. Itu tantangannya Pak. Kita sebagai BPD provinsi untuk bagaimana sih menarik teman-teman BPD kabupaten kota itu untuk ayo sejalan dengan provinsi gitu. Itu malah salah satu tekanan kita untuk menilai kabupaten mana yang memang menggunakan itu dengan baik. Aktivasi mereka, keaktifan mereka itu sebagai bahan pertimbangan kita Mas sebenarnya untuk menilai ini sudah bagus atau belum, kalau ini sudah menggunakan ya. Nanti kalau yang belum menggunakan, mari kita bantu sama-sama. Ya, nanti kalau memang dia butuh, nah kita sampaikan dulu, gunakan dulu yang lokal, baru kita kecuali keadaan darurat non keadaan darurat kita gunakan. Jadi saling membantu antara provinsi dan kabupaten kota itu memang sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan penanganan sebuah bencana, kolaborasi yang baik. Bicara kolaborasi Pak Aziz, kita jaga kolaborasi, koordinasi, komunikasi itu penting sekali. Nah, apalagi kita kan juga anggaran kita terbatas sebenarnya. Kalau kita tidak memanfaatkan kolaborasi dan koordinasi, maka ya kita berhenti. Kita punyanya itu kita kasih. Makanya kita untuk penting sekali Pak. Bagaimana kita memiliki sebuah wadah koordinasi yang bagus, melibatkan lintas sektor, dan itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan atau memperlancar akses distribusi barang. Kita punya kalau nggak salah apa tuh aja namanya klaster logistik. Klaster logistik ya, betul saya. Klaster logistik. Klaster logistik ya. Ya memang itu sejak Mei 2021 ya. 2021 memang Provinsi Jawa Tengah itu sudah membentuk namanya klaster logistik yang di-SK-kan oleh Pak Gubernur waktu itu ya. Memang salah satu tugasnya dari klaster logistik ya itu mewadahi
kira-kira misalnya namanya klaster logistik penanggulangan bencana. Jadi salah satu tugasnya yaitu kita sama-sama untuk apa ya, mengkolaborasi untuk mengkoordinasikan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan logistik di daerah yang memang terjadi bencana. Nah, jadi biar nanti kalau ada kemudahan akses, terus kemudahan apa ya pemenuhannya. Jadi dan memang anggota-anggotanya itu dari berbagai lintas sektor. Jadi ada dari pemerintah, ada dari dunia usaha, ada dari mana lagi ya? NGO. Oh, NGO ada ya. NGO itu, terus ada dari masyarakat juga, pokoknya yang apa komunitas-komunitas bencana itu juga ada. Jadi multi helik lah gitu kan. Kalau sekarang itu kan bahasanya multi helik ya. Jadi mereka saling bersinergi untuk apa ya? Untuk kita sama-sama istilahnya dalam penanganan bencana ya, untuk terkhusus untuk kebutuhan. Karena ini Pak Aziz dan Pak Arne, memang kita itu kan bukan lembaga super body ya. Tidak semuanya bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan itu ya karena ada bantuan dari mereka. Contoh berapa kali kita sempat melakukan itu di Demak contohnya. Pak Arwin dan Pak Aziz pasti ingat yang banjir Demak tahun 2024. Wah, itu luar biasa sekali karena tanggung jawab itu. Nah, kita sempat juga BPBD provinsi itu menjadi pos pendamping di Kabupaten Demak. Kita datang ke sana dengan klaster logistik kita ternyata waktu itu. Ternyata betul dengan adanya klaster logistik yang menjadi bidang operasi di pos pendamping di sana, ternyata kita bisa menjadikan pemenuhan kebutuhan itu menjadi lebih lancar, akses lebih lancar. Karena di klaster logistik ada pihak-pihak yang memiliki kemampuan di bidang itu. Ada yang dari Dinsos, dia pintar untuk menyediakan bahannya. Ada dari perhubungan, dia bisa menyediakan akses yang cepat. Ada dari Bulog, dia bisa menyediakan gudang yang kuat, gudang yang luas. Nah, artinya dengan adanya klaster logistik itu mungkin di kedepannya itu akan menjadi menarik sekali, akan menjadi sebuah prototipe, sebuah klaster yang bisa diaktifasi menjadi bidang operasi, akan diikuti dengan klaster-klaster yang lain gitu contohnya. Ada klaster penyelamatan misalnya. Nah, nanti mungkin bisa kita inisiasi dalam perjalanan nanti klaster-klaster yang lain itu bisa dibentuk untuk bisa menyempurnakan sebuah pengelolaan penanganan bencana yang komprehensif. Dimulai dari klaster logistik, nanti ada klaster kesehatan yang terbentuk ternyata diinisiasi oleh dinas kesehatan. Nanti mungkin klaster penyelamatan itu oleh Basarnas, klaster infrastruktur oleh PU lah. Itu nanti yang bagaimana kita bisa mendorong mereka buat juga membentuk klaster-klaster yang seperti itu Pak Aziz dan Pak Ali. Nah, sebegitu pentingnya klaster ini. Iya. Apakah cuma provinsi tok yang harus membentuk ini, Pak? Ya, sebenarnya sih kalau sesuai dengan apa Perban 6 tahun 2022 BNPB ya, itu kan klaster itu ada tingkatannya. Klaster logistik ya, itu ada klaster logistik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Nah, memang saat ini dari provinsi itu juga memberikan fasilitasi atau menginisiasi teman-teman di BPBD kabupaten kota di Jawa Tengah juga untuk sama-sama kita membentuk klaster logistik tingkat kabupaten gitu. Biar kesepahaman, biar nanti penanganan bencana itu lebih terarah lah. Terus ini koordinasi ya dan mudah agar penanganannya lebih cepat. Karena logistik itu menentukan keberhasilan sebuah penanganan bencana. Saya ingat 6 poin di penanganan darurat itu: 1, kaji cepat; 2, status darurat; 3 dan 4 ini yang penting sekali. Apa itu? Pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelamatan. Pemenuhan kebutuhan dasar berarti logistik harus dipenuhi. Bagaimana kita memastikan bahwa logistik untuk kebutuhan darurat itu terpenuhi. Nah, yang keempat, penyelamatan dan evakuasi. Bagaimana alat-alat kita bisa ready setiap saat untuk penyelamatan. Jangan sampai
kita memiliki alat, tapi pada saat digunakan tidak bisa gitu. Itu ya bagaimana kita tugas kita untuk memastikan gitu. Nah, atau punya alat terus aksesnya yang nggak bisa diambil. Nah, itu juga jadi masalah. Iya. Nah, tugas kita memang secara berkala Pak Aziz dan Pak Armin, setiap tahun kita kan ada rapat koordinasi. Sebenarnya itu kan bagian dari untuk menginventarisir dan memastikan bahwa sumber daya mereka itu ada dan siap digunakan. Terutama sebelum masuk musim penghujan. Nah, ini bulan Agustus. Dua bulan lagi ini sudah masuk musim penghujan. Dan itu sudah siap. Oh, kita Pak. Tadi yang disampaikan Pak Anam kurang. Selain kita untuk pameran, ternyata kita sudah menyiapkan untuk penyediaan logistik. Oh iya. Kita sudah menyediakan logistik itu, Pak, untuk persiapan nanti, untuk persiapan di awal musim penghujan. Biasanya kan awal musim penghujan itu tanah longsor mulai, terus banjir yang dikit-dikit mulai. Nah, saya juga heran, ini harusnya musim kemarau, tapi kok hujannya masih ada terus gitu, Pak. Apakah nanti harapan kita sih memang energinya nanti di musim hujan sudah terkurang sekarang, jadi nanti harapannya seperti itu. Tapi bisa juga nanti makin tinggi gitu kan, Wah, itu jadi nanti kita siap-siaganya logistik dan alatnya juga harus semakin itu. Oke. Tampaknya ini seru sekali Pak, tapi iya. Sayang waktunya sudah kelihatannya sudah habis ini. Ya, kira-kira ada yang perlu disampaikan Pak Aziz? Ya, tadi poin-poinnya sudah dapat Mas sebenarnya. Logistik menentukan keberhasilan perjalanan. Maka kesiapan yang lebih matang dari teman-teman kita di provinsi maupun kabupaten kota dan klasternya ini mungkin sangat menentukan nanti dalam sebuah penanganan bencana. Pak Armin mungkin ada kata-kata apa? Ya, mungkin meneruskan Pak Aziz tadi ya, memang salah satu kunci keberhasilan logistik itu di kesiapsiagaan salah satunya. Terus kita mengecek stok logistik, kita saling berkoordinasi, sehingga kita harus memastikan bahwa setiap rencana kita, setiap nanti kita untuk mendistribusikan itu dipastikan bahwa itu benar-benar dapat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengelola logistik dengan baik, bagaimana kita mempunyai peta sumber daya logistik di tempat kabupaten kota, sekaligus bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik. Itulah kelihatan seperti itu. Ya, itu kan salah satu cara kita memenangkan peperangan. Peperangan tidak akan menang tanpa logistik ya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu obrolan kita di siang hari ini di acara Ngancani ngobrolin bencana di sini, yaitu bagaimana kita bisa membahas penanganan bencana dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Bersama kami bidang logistik dan peralatan BPWD Provinsi Jawa Tengah, saya Khalid Zakaria, saya Armin Nugroho, saya Aziz Sugiarto. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangguh. tangguh.